Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang rencana pengembangan website pembayaran SPP atau SPP Pay yang disusun oleh saya sendiri, Vika Mayanti, dengan NIM 221240001299, Nadia Miladun Rohmah dengan NIM 2212401340, dan yang terakhir ada Maulidia Homsil Amrin dengan NIM 2212401259. Selanjutnya masuk ke deskripsi singkat aplikasi SPP Pay yang akan disampaikan oleh Nadia Miladun Rohmah. Deskripsi singkat aplikasi SPP Pay. SPP Pay adalah aplikasi web yang memudahkan sekolah atau madrasah dalam mengelola pembayaran SPP secara digital. Aplikasi ini memungkinkan admin membuat tagihan dan siswa atau orang tua dapat melihat status pembayaran, mengunggah bukti, serta mencetak riwayat transaksi. Solusi ini menggantikan sistem manual yang lambat dan rawan kesalahan, sehingga proses keuangan jadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Fitur-fitur utama SPP Pay. Yang pertama ada login pengguna, lalu manajemen data siswa dan tagihan, kemudian transaksi pembayaran, riwayat pembayaran, dan laporan keuangan. Metode pengembangan yang digunakan. Metode pengembangan yang digunakan adalah metode Scrum. Metode Scrum yaitu salah satu kerangka kerja dalam metode Agile Development. Scrum bersifat iteratif dan inkremental, yang artinya pengembangan dilakukan secara bertahap dalam siklus pendek yang disebut sprint. Scrum bukanlah metode berurutan seperti waterfall, tetapi lebih fleksibel dan adaptif. Pengembangan dilakukan dalam tim kecil dengan kolaborasi tinggi. Setiap sprint menghasilkan bagian dari sistem yang dapat diuji dan disesuaikan, sehingga masukan dari pengguna bisa langsung diterapkan di tahap berikutnya. Selanjutnya ada karakteristik Scrum yang akan disampaikan oleh Maulidia Homsil Amrin. Karakteristik Scrum yang pertama berbasis sprint, periode waktu tetap, biasanya 1-4 minggu. Yang kedua adanya peran-peran khusus, Scrum Master, Product Owner, dan Development Team. Yang ketiga, fokus pada fungsionalitas yang memiliki prioritas tertinggi terlebih dahulu. Yang keempat, komunikasi intensif melalui daily meeting atau stand up. Yang kelima, aktivitas memiliki batas waktu tetap. Di sini ada alasan pemilihan metode Scrum. Yang pertama, fleksibilitas terhadap perubahan. Yang kedua, pengembangan dilakukan bertahap dalam sprint mingguan. Yang ketiga, cocok untuk tim pengembangan yang terdiri dari 3-4 orang. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi antara anggota tim dan fokus pada peningkatan produk secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada mudah menyesuaikan fitur sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada tahapan Scrum yang akan dilalui. Yang pertama ada produk backlog, yaitu merupakan daftar semua fitur dan kebutuhan yang diinginkan dalam aplikasi. Backlog ini disusun berdasarkan prioritas dari yang paling penting hingga tambahan fitur opsional. Selanjutnya yang kedua ada sprint planning, yaitu merencanakan pekerjaan setiap sprint 2-4 minggu. Yang ketiga, sprint execution. Tahapan ini merupakan proses inti dari pengembangan. Tim mulai mengerjakan fitur-fitur sesuai dengan hasil perencanaan sprint. Aktivitasnya meliputi coding, desain UI, integrasi front-end dan back-end, dan pengujian awal. Yang keempat ada sprint review, menunjukkan hasil kerja atau fitur yang berhasil dikembangkan kepada pembimbing atau stakeholder. Yang terakhir yaitu sprint retrospektif, yaitu evaluasi internal tim terhadap proses sprint.
apa yang berjalan baik, dan apa yang perlu ditingkatkan di sprint berikutnya. Selanjutnya, rencana pengembangan aplikasi. Yang pertama ada timeline pengembangan, yang kedua ada estimasi waktu dan sumber daya, dan yang ketiga ada tools dan teknologi yang digunakan. Yang pertama, timeline pengembangan. Rencana pengembangan aplikasi ini akan dilakukan selama 6 minggu, dibagi dalam beberapa tahap berdasarkan pendekatan Scrum. Yang kedua, estimasi waktu dan sumber daya. Berikut adalah estimasi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dalam rencana pengembangan proyek ini. A. Estimasi waktu. Total yang diperlukan ada 6 minggu, dan waktu pengerjaan per minggu kurang lebih 10-12 jam per anggota. B. Tim pengembang. Tim pengembang aplikasi SPPP ini terdiri dari 3 orang. Dan yang terakhir ada perangkat kebutuhan, ada laptop, server lokal atau Laragon untuk pengujian, dan tools desain dan pengembangan. Yang ketiga, tools dan teknologi yang digunakan. Aplikasi SPPP dikembangkan menggunakan beberapa tools dan teknologi untuk mendukung desain, pemrograman, manajemen proyek, dan kolaborasi tim. Ada beberapa kategori. Yang pertama ada bahasa pemrograman. Tools-nya yang digunakan yaitu Laravel, database, MySQL, dan sampai ke yang terakhir, web server, yaitu yang kita gunakan Laragon. Yang terakhir ada perencanaan pengujian aplikasi, ada 3. Yang pertama yaitu unit testing. Unit testing adalah proses pengujian terhadap komponen terkecil dalam perangkat lunak seperti fungsi, modul atau prosedur secara terpisah. Tujuannya memastikan bahwa setiap fungsi berjalan secara sesuai logika yang diharapkan dan menemukan bug sejak dini sebelum masuk ke tahap integrasi. Yang kedua ada integration testing, yaitu pengujian modul-modul yang digabungkan untuk memastikan interaksi antar komponen berjalan dengan baik. Dilakukan setelah unit testing untuk mendeteksi kesalahan integrasi seperti query error atau bug antar modul. Dan yang terakhir ada sistem testing. Sistem testing adalah pengujian end-to-end seluruh sistem untuk memastikan aplikasi berfungsi sesuai kebutuhan pengguna dan berjalan dengan baik dari sisi performa dan fungsionalitas. Berikut adalah hasil presentasi dari kelompok kita. Selanjutnya akan masuk ke dalam aplikasi yang telah kami kembangkan. Ini adalah hasil aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi SPPPI. Aplikasi ini tuh membantu penginputan transaksi yang dilakukan siswa dari tagihan-tagihan yang dikenakan sekolah. Yang pertama ini ada fitur tagihan. Di fitur tagihan ini akan mencantumkan beberapa informasi dari siswa, yaitu NIS, nama, kelas, dan kemudian tagihan-tagihan, dan jumlah, dan status pembayarannya juga. Di sini kita coba untuk menambahkan tagihan pada siswa sebagai contoh. Kita isi NIS-nya, kemudian nama siswa, lalu kelas, kemudian nominal dari SPP, modul, daftar ulang, dan komputer. Ini kita coba isi. Kemudian modul ini juga bisa dikosongin. Kita submit. Nah, total atau jumlah dari tagihan tersebut itu akan muncul otomatis sesuai dengan total tagihan yang belum dibayarkan oleh siswa. Dan status pembayaran juga akan muncul otomatis belum lunas atau sudah lunas. Kemudian ada fitur edit. Di sini kita bisa mengedit apabila ada salah satu pembayaran yang sudah terbayarkan. Semisal ini kita kasih 0, kita update. Nah, di sini sudah terupdate. Dan ada juga fitur untuk menghapus tagihan.
Kemudian akan ada fitur transaksi yang dijelaskan oleh teman saya yaitu Maulidia Homsil Amrin. Selanjutnya, masuk ke fitur transaksi. Di sini menampilkan pembayaran siswa. Ketika siswa ingin melakukan pembayaran, kita menambahkan add transaksi. ID-nya di sini sudah terdapat ID transaksi yang terisi secara otomatis. Kita bisa pilih siswa, contohnya Vika. Tanggalnya sesuai dengan tanggal pembayaran. Jenis pembayaran kita bisa pilih SPP, jumlah nominalnya 100.000, kita submit. Lalu ketika kita ingin mengedit jenis pembayaran, kita bisa pilih edit. Lalu jenis pembayaran kita pilih modul. Kita update. Di sini udah terganti modul. Di sini ada fitur delete juga. Kita bisa mendelete kalau sudah tidak digunakan. Oke, di delete. Selanjutnya, untuk fitur laporan diterangkan teman saya yang bernama Vika Mayanti. Selanjutnya, laporan pembayaran siswa. Di sini ada 3, yaitu total tagihan, total pembayaran, dan kekurangan. Di total tagihan ini, nominal didapatkan dari seluruh tagihan siswa. Dan total pembayaran didapatkan dari hasil pembayaran siswa. Dan kekurangan ini didapatkan dari pengurangan total tagihan dan total pembayaran. Terima kasih, itulah hasil aplikasi yang kita buat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.